1 Tesalonika pasal yang keempat. Ada 18 ayat di 1 Tesalonika pasal yang keempat ini. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Ini Rasul Paulus, dia berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, pakai begini, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu, please, 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 ya, supaya hidupmu itu berkenan di hadapan Allah. Ayo lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, dari 18 ayat itu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, Rasul Paulus bilang begini, yaitu supaya kita ini lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup di dalam kekudusan, ya. Lebih sungguh-sungguh itu apa? Lebih baik lagi, lebih berusaha lagi, tambah lagi. Itu dari berbagai terjemahan, artinya lebih sungguh-sungguh itu seperti itu. Jadi harus diusahakan lebih lagi. Bahasa kerennya hari ini extra mile, ya. Bersama saya ucapkan extra mile, 2, 3, extra mile. Nah, Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, seperti hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Saya tahu, lihat dari wajahnya, Bapak Ibu sekalian semuanya sudah orang baik-baik, sudah hidup di dalam kekudusan. Tapi ayo ditambah lagi, lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam kekudusan. Mengapa? Karena tubuh kita adalah rumah Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha kudus, ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini orangnya bersihan, ya, bersihan, kemudian kalau kita masuk ke rumah kita dan semuanya dalam keadaan kotor dan berantakan, kita yang bersihan pasti kita nggak kerasan, ya kan? Kalau kita bersihan, saudara suka sesuatu yang bersih, dan kemudian kita pergi ke restoran atau pergi ke satu tempat, ya, dan jorok sekali, saya percaya kita tidak betah. Nah, Alkitab bilang begini, bahwa tubuh kita itu tempat kediaman Allah, artinya tempatnya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, saudara. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Roh Kudus itu yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, saudara, dia nggak akan kerasan, dia nggak akan betah kalau tubuh kita ini kotor. Maaf, kalau tubuh kita ini najis, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian, yang tahu itu adalah diri kita masing-masing. Apakah kita hari ini sudah kudus? Kalau sudah kudus, itu baik, puji Tuhan. Kalau belum kudus, mari datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang maha kudus itu mau mengampuni dosa kita dan membuat kita lebih kudus lagi. Kalau kita sudah kudus, mari usahakan lebih lagi. Ya, baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam ucapan, maupun yang ada di dalam hati. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak kudus, mari kita usahakan lebih lagi untuk hidup kudus. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Oh, kita akan punya banyak keuntungan Bapak Ibu kalau kita hidup lebih kudus lagi, lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Sebab Alkitab bilang begini, tanpa kekudusan
kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, Roh Kudus betah tinggal di dalam hidup kita. Percayalah, kita akan melakukan banyak perkara-perkara besar, dan karena Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang dahsyat itu tinggal di dalam hidup kita, percayalah, kita akan mengalami banyak kemenangan-kemenangan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, poin yang kedua, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat supaya lebih sungguh-sungguh lagi dalam kasih. Jadi kalau yang pertama lebih sungguh-sungguh lagi dalam kekudusan, maka yang poin yang kedua, Tuhan mau bahwa setiap kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam kasih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu tanda bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih yang tidak bersyarat. Orang dunia itu gampang mempraktekkan yang namanya kasih, tapi kasih bersyarat. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu mengasihi aku juga akan mengasihi kamu. Kalau kamu itu tidak membencekno, ya kan? Aku bisa mengasihi kamu. Itu dunia, saudara. Tapi orang-orang percaya kepada Tuhan, tidak peduli kamu itu membencekno, kamu itu menjengkelkan, kamu itu tidak layak, nggak patut dikasihi. Tapi kita tetap mengasihi. Itulah kasih yang dituntut oleh Tuhan daripada setiap kita. Seperti Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mempraktekkan kasih itu. Dan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 itu menyatakan begini, saudara, orang yang mengasihi itu bukti bahwa orang itu diselamatkan. Jadi mohon maaf kalau ada Bapak Ibu sekalian yang masih dendam, masih benci, yang masih tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi orang lain. Maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu belum diselamatkan. Bapak Ibu itu bukan penghuni sorga, itu bukan saya yang berkata, ya. Itu yang berkata adalah Alkitab, firman Tuhan. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempraktekkan kasih. Mula-mula kita praktekkan kepada anggota keluarga kita. Kita praktekkan di lingkungan yang paling dekat dengan teman-teman kita, di marketplace, di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Mari dari situlah kita mulai mempraktekkan kasih yang lebih sungguh-sungguh. Dan kemudian yang ketiga, ini keren banget saudara, ya kan? Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, saya kaget ada ayat seperti ini, yaitu supaya lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup tenang, ya. Saya kemudian kepingin tahu hidup tenang itu seperti apa. Ternyata di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12, ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12. Ternyata orang-orang kepo, ya kan? Orang-orang kepo itu sudah ada di zaman dulu. Ya, ayatnya bilang begini, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Jadi kita ini kepo, kadang-kadang kepengen tahu persoalan orang lain dan kepingin ngurusi persoalan-persoalan orang lain. Nah, Alkitab bilang, urusi persoalan-persoalan dirimu sendiri dan bekerjalah dengan tanganmu sendiri. Mengapa? Karena ada orang-orang yang sengaja stop kerja, ya kan? Ingat sesuatu, stop kerja, kemudian kepoin, ya. Kepingin tahu dia sedang apa, dia sedang ada persoalan apa. Puji Tuhan, kalau kepingin tahu persoalan orang lain dan kemudian terlibat untuk membantu. Ada orang-orang yang cuma pengen tahu persoalan orang lain, ya sampai di situ doang. Oh, kamu ngalamin begitu.
Ya udah, saya doakan ya. Dan ngomong saya doakan, itu kadang-kadang nggak didoakan. Cuman lip service saja, ya kan? Maka itu kalau ada orang yang minta permohonan doa, saya langsung beritahu istri saya, kemudian langsung dicatat, saudara, supaya kami benar-benar bukan lip service, ya nanti kami doakan, tapi tidak didoakan. Ya, kemarin Pendeta Deborah memposting di grup bilang begini, saudara kan, adalah berbahagia kalau mengurus urusannya sendiri, bukan ngurusin orang lain. Ya, postingannya yang lain gini, bahwa kita ini dipanggil menjadi worshiper, bukan gossiper, ya kan? Kadang-kadang kita kan suka gosipin orang. Tuhan tidak manggil gitu. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh hidup di dalam ketenangan, yaitu mari urusi urusan diri sendiri, ya kan? Kalau urusan diri sendiri aja belum beres, kok mau ngurusin orang lain, ya? Kalau jadi Tuhan, jadi manusia aja nggak beres, ya. Jadi manusia untuk diri sendiri, jadi Tuhan untuk diri sendiri nggak beres. Jangan coba-coba jadi Tuhannya orang lain, ya. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir, di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, Rasul Paulus itu mau supaya jemaat di Tesalonika itu lebih sungguh-sungguh lagi di dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Di sini Rasul Paulus bilang begini, saudara, bahwa ada orang-orang yang berduka cita ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai, sampai menangis dan lain sebagainya. Ingat, manusia diciptakan oleh Tuhan supaya bisa menangis. Sekali lagi, manusia diciptakan oleh Tuhan supaya bisa menangis. Maka itu disediakan air mata dan lain sebagainya. Dan memang menangis itu sudah ada di dalam rencana Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang yang menangis, ya biarin aja, jangan kepoin, ya kan? Kok kamu nangis, ya? Nangis itu kan macam-macam. Ada yang nangis duka cita, ada yang nangis sukacita. Nah, kalau nangis itu adalah menangis duka cita, Alkitab tidak melarang. Boleh kita menangis duka cita, tetapi yang tidak boleh menangis duka cita itu berlarut-larut. Mengapa? Kalau nangis duka cita berlarut-larut, itu artinya seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya, 2 hari lalu saya pernah sampaikan bahwa kalau kita mengalami penderitaan, jangan sampai mundur, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berjanji kita ini tidak akan mengalami penderitaan. Yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang mau menyertai kita. Sehingga ketika ada penderitaan, ada duka cita, mari please jangan sampai berlarut-larut. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk kesedihan kita, untuk duka cita. Nah, kembali kepada orang-orang yang meninggal, saudara. Alkitab bilang, di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 bahwa meninggal dunia itu seperti ciluba itu loh, Bapak Ibu sekalian. Ciluba, ya kan? Artinya apa? Kan kita pernah tuh main sama anak-anak kecil atau cucu kita atau anak kita, ciluba. Ya kan? Buat orang yang percaya di dalam Tuhan, kematian itu adalah tutup mata di bumi, kemudian ciluba, buka mata di sorga, di tempat yang jauh lebih indah. Ya, hari-hari ini, saudara, kita mendengar banyak orang yang meninggal dunia karena kena COVID-19. Ya, jangan pernah kita bilang, oh itu banyak dosanya. Ya, mati kena COVID-19 itu cuma salah satu caranya. Yang penting bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak mati kena COVID-19, pasti satu saat semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Ya, maka itu
kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh berduka cita, tapi jangan berlarut-larut. Kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam pengharapan. Sebab di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Kita sudah belajar 4 hal pada hari ini. Yang pertama, kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam kekudusan. Yang kedua, kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam kasih. Dan yang ketiga, kita harus lebih sungguh-sungguh dalam hidup tenang. Jangan kepo-kepo. Dan yang keempat, lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Biarlah kami dapat menangkap ini semua, menjadikan pewahyuan, jadi ilham dalam hidup kami, dan kami melakukan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.